Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yulan Fajar pada channel Tanam Aja. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial budidaya untuk tanaman begonia. Ya, tanaman begonia ini sebenarnya adalah tanaman yang variasinya sangat amat banyak. Saya pun juga punya 3 jenis di kebun saya. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan fokus pada membudidayakan salah satu jenis begonia saja, yaitu begonia polkadot. Dan saya tegaskan juga di awal bahwasanya sebenarnya begonia polkadot ini ada 2 jenis juga. Yang pertama, dia jenis yang bagian pinggir daunnya dia sedikit lembut atau melengkung, dan ada satu lagi yang dia runcing-runcing dan sedikit tajam, walaupun tidak benar-benar tajam, tapi dia mengkerucut sehingga sedikit berbentuk, sehingga sedikit ya keras lah di bagian pinggirnya. Dan untuk begonia yang saya miliki adalah jenis kedua, yaitu dia yang memiliki daun berwarna ini ya. Begonia milik saya adalah dia yang berwarna hijau daunnya seperti biasa, dengan bintik-bintik putih, dan di bagian bawah daunnya merah seperti ini. Ya, ini adalah jenis kedua dari tanaman begonia dari yang saya sebutkan tadi. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk memperbanyak tanaman begonia yang satu ini. Seperti apa cara selengkapnya untuk membudidaya tanaman begonia polkadot? Tetap terus saksikan video ini hingga selesai. Ini adalah tanaman begonia polkadot milik saya. Ya, sudah lumayan, tingginya sekitar 30 cm, 30-40 cm. Ini sudah saya beli sekitar cukup lama, sekitar 5 bulan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membudidaya tanaman begonia polkadot milik saya ini dengan teknik stek biasa. Sebelumnya bisa dilihat seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya begonia polkadot itu memiliki motif bintik-bintik putih di daun yang hijau. Itulah kenapa dinamakan polkadot. Dan daunnya berwarna merah di bagian bawah, serta batangnya ini berwarna hijau. Dan begonia polkadot milik saya ini pun juga sudah memiliki anakan. Ini di bawah. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan 2 metode. Kita bisa menggunakan pemecahan akar, anakan ini kita bisa, atau kita bisa menggunakan stek. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan stek dulu. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu teknik water propagation, atau sebenarnya stek tapi kita tanam di air terlebih dahulu lah. Tapi mungkin itu kesempatan berikutnya, karena tanaman begonia saya ini cukup terbatas, saya cuma punya satu ini. Oke, langsung kita mulai saja. Dan tahapan yang pertama harus kita lakukan adalah memilih batang ya. Begonia polkadot ini sudah cukup tinggi, sekitar 30-40 cm, dan kita akan potong begonia ini di antar ruas seperti yang terlihat di sini. Bahwasanya begonia itu dia memiliki ruas. Lihat ya, ini ada ruas, ini ada ruas, dan nanti tekniknya kita akan memotong di antara ruas ini, jadi di tengah-tengahnya. Jangan memotong pada ruasnya, karena nantinya biasanya tanaman begonia akan memunculkan akar atau memunculkan batang baru itu di ruas. Apabila kita memotong di bagian ruas, takutnya kita malah mematikan potensi tumbuhnya akar, apalagi kita menggunakan teknik stek. Jadi nanti kita akan memotongnya di antara ruas. Oke, dan langkah berikutnya kita akan memilih terlebih dahulu bagian ruas mana yang akan kita potong. Saya ingin sedikit panjang, jadi saya akan potong di bagian sini. Oke. Dan memotongnya seperti apa? Kita potong biasa saja. Potongnya hati-hati. Ya. Oke, seperti ini dia hasilnya. Bentar, saya rapikan dulu. Oke, ini dia hasil potongan yang sudah saya rapikan.
dari tanaman begonia polkadot milik saya. Ini adalah yang tadi sudah kita potong. Saya tidak sengaja motong di bawah, kenapa? Agar nanti di bagian sini nanti bisa tumbuh batang baru atau dahan baru. Jadi bisa dilihat bahwasanya di sini ini kayak ada benjolan kecil, itu adalah potensi untuk munculnya atau tumbuhnya batang baru. Di bagian sini pun juga ada, ya, ini di bagian sini juga ada kan. Jadinya nanti kemungkinan akan tumbuh batang baru di sekitar situ. Oke, baik. Lalu untuk yang bagian ini nanti kita akan simpan saja, nanti akan muncul daun-daun baru dan kita akan bisa gunakan untuk teknik penanaman yang lain. Ya, kita pinggirkan dan kita akan berfokus pada tanaman begonia milik kita ini. Untuk penanamannya bagaimana? Karena nanti kita akan membenamkan di bagian sini. Saya sebenarnya membenamkan satu ruas saja itu sudah cukup. Satu ruas ini saja kita benamkan, karena nanti kemungkinan dia sudah akan tumbuh akar di ruas ini, jadi itu sudah cukup sebenarnya. Tapi untuk amannya saya akan membenamkan dua ruas, ruas ini dan ruas ini. Jadi nanti dua daun ini akan kita potong. Ini mana ya, begonia itu daun yang bagus daunnya, tapi harus dipotong. Mau bagaimana lagi, kita potong. Oke. Ya, kita sudah dapat tanaman begonia polkadot siap tanam. Sebenarnya langkah berikutnya apa? Saya sarankan sebenarnya apabila teman-teman ingin menanamnya ini sudah bisa, tinggal kita tanam dengan media tanam pun bisa. Tapi saya sarankan untuk bekas potongannya kita tunggu dulu beberapa saat di sini. Pemotongan daun dan pemotongan batang tadi kita tunggu beberapa saat terlebih dahulu hingga bekas potongannya kering. Oke teman-teman, apabila sudah dirasa cukup, kita akan mulai ke proses berikutnya, yaitu proses penanaman. Untuk proses penanamannya kita siapkan terlebih dahulu media dan wadah tanamnya. Ini dia. Untuk wadah tanamnya saya menggunakan polybag yang sedikit tebal biasa, dan untuk medianya saya menggunakan tanah yang dicampur dengan arang sekam, pupuk kandang, dan bahan-bahan organik. Untuk bahan organiknya saya mencampurkan 3 bahan sedikit kompleks, yaitu sekam mentah, kokopit, dan ini dedaunan bambu, dedaunan kering bambu. Sebenarnya ini sudah hampir jadi kompos, tapi belum sempurna, sudah saya masukkan. Tidak seharus sekompleks itu, yang penting ada bahan organik. Prinsip saya seperti itu. Oke, jika sudah, yang kedua adalah jangan lupa tanaman begonianya. Oh ya, tambahan catatan, sebenarnya tanaman begonia maupun tanaman apapun yang dia hasil stek, seharusnya dia menunggu dulu beberapa saat, harus dilakukan pruning terlebih dahulu. Dalam arti jumlah daunnya harus dikurangi. Kenapa? Karena dia akan melakukan penguapan apabila tidak dikurangi, padahal dia belum memiliki akar untuk memasok nutrisi. Jadi di sini apabila teman-teman tidak cermat memperhatikan penanaman dan nanti proses peletakannya, bisa-bisa tanaman begonia yang teman-teman stek nanti malah jadi layu atau mati. Jadi apabila teman-teman ingin mempertahankan banyak daun, nanti akan saya kasih tipsnya. Tapi untuk aman, saya sarankan jumlah daunnya untuk diminimalkan. Mungkin ini ada 1, 2, 3, 4, dan dengan yang kecil saya sarankan mungkin disisakan 2 saja. Kenapa? Karena tadi untuk mengatasi proses penguapan tanaman itu. Oke. Dan kali ini saya akan memberikan tips dulu untuk yang daunnya tidak di pruning. Oke, langkah selanjutnya kita kurik-kurik dulu, kita buat lubang. Oke, secukupnya, tidak perlu terlalu dalam. Nanti kita kasih media lagi mas ya. Oke, lalu tanam saja seperti biasa, seperti nama channelnya, tanam aja. Lalu kita padatkan. Jika masih dirasa kurang, kita tambah media tanam lagi, masih sama. Apabila dirasa sudah cukup, ya udah,
proses berikutnya tinggal kita siram dengan air biasa. Jika sudah seperti ini, kita tunggu terlebih dahulu, dan proses berikutnya adalah kita letakkan dulu di tempat yang teduh. Tapi seperti yang saya ungkapkan di awal, karena kita tidak melakukan banyak pruning, daun yang kita sisakan masih cukup banyak, teman-teman harus sangat-sangat cermat dalam pemilihan tempatnya. Jangan sampai kita minimkan tanaman ini untuk melakukan penguapan terlebih dahulu hingga nanti akarnya tumbuh. Jadi saya sarankan teman-teman untuk meletakkan tempat yang cukup teduh tapi tidak di dalam ruangan. Jadi minimkan cahaya matahari tetapi tetap berada di luar ruangan, seperti itu ya. Nantinya setelah dirasa cukup sekitar seminggu 2 minggu, teman-teman baru saya sarankan baru bisa untuk memindahkan ya ke tempat yang lebih terkena sinar matahari agar dia bisa tumbuh. Tapi untuk di awal-awal saya sarankan untuk meminimkan terlebih dahulu cahaya matahari agar sampai akarnya tumbuh terlebih dahulu, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk video yang dapat saya share pada kesempatan kali ini. Tetap terus saksikan video-video yang akan saya buat pada kesempatan berikutnya. Dan apabila kalian punya kritik, saran, atau mungkin pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Atau kalian juga bisa DM saya melalui Instagram, di IG saya di @yul_fajar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.